warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Andika dengan NIM 09117817222018, semester 5 dari Pendidikan Vokasional Seni Kuliner Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, mungkin di awal video tadi sudah ada perkenalan singkat mengenai biodata dari saya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Bahtiar Herman SEMM. Nah, adapun tugasnya itu saya akan mempresentasikan salah satu proposal yang telah saya susun. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan proposal tersebut di video selanjutnya, dan silahkan nonton sampai akhir. Terima kasih. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang dimana proposal kewirausahaan pembuatan restoran Japanese food yang disusun oleh saya sendiri atas nama Andika. Yang pertama, kita masuk pada pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Seiring berkembangnya tren kuliner global, makanan Jepang telah menjadi salah satu jenis makanan yang diminati di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Makanan Jepang dikenal dengan cita rasanya yang ringan, sehat, dan tampilan yang estetis. Di samping itu, budaya penyajian makanan yang tertata rapi dan harmonis juga menjadi daya tarik tersendiri. Berdasarkan riset pasar, jumlah penggemar makanan Jepang di Kabupaten Sidenen Rapang meningkat dari tahun ke tahun. Namun, belum banyak restoran yang mampu menghadirkan hidangan Jepang otentik dengan kualitas premium. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk membangun restoran Tatsuyusha Japanese Cuisines yang menyajikan makanan Jepang berkualitas tinggi dengan konsep yang otentik dan suasana yang nyaman. Adapun visi dan misi restoran Japanese food yang akan kami bangun, yaitu yang pertama, visi menjadi restoran Japanese cuisines terhadap yang terdepan yang memberikan pengalaman bersantap kuliner Jepang otentik dan berkualitas tinggi di Indonesia. Untuk misinya sendiri, yang pertama ada menyajikan menu makanan Jepang otentik dengan bahan-bahan segar dan berkualitas. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik dengan standar keramahan dan profesionalisme ala Jepang. Yang ketiga, menciptakan suasana bersantap yang nyaman dan mempresentasikan budaya Jepang. Yang keempat, ada menjaga kepuasan pelanggan melalui inovasi menu dan promo yang menarik. Yang kelima, ada berkontribusi pada komunitas dengan mendukung produk lokal dan ramah lingkungan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian bab 2 yang dimana menjelaskan tentang gambaran umum usaha. Yang pertama, gambaran usaha. Ada nama usaha yaitu Tatsuya Japanese Cuisines. Yang kedua, ada lokasinya yaitu Jalan Raya Pusat Kota nomor 123 Kota Sidenen Rapang di pusat perbelanjaan utama dengan akses mudah dan parkiran luas. Yang ketiga, ada konsep restoran yang dimana konsep restorannya nanti menggunakan desain tradisional modern yang dimana area makan akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada tempat duduk meja biasa. Yang kedua, ada ruang tatami untuk pengalaman makan ala Jepang serta sushi bar untuk pengunjung yang ingin menyaksikan proses pembuatan sushi langsung dari chef. Yang kedua, ada lokasi desain restoran. Yang pertama, lokasi strategis. Restoran akan dibangun di pusat perbelanjaan atau kawasan bisnis yang ramai dengan akses yang mudah dan area parkir luas. Yang kedua, ada desain restoran.
Nah, untuk desain restorannya sendiri, restoran ini akan mengusung desain yang menggabungkan elemen tradisional Jepang seperti panel kayu, lampu lentera, bambu, dan ornamen khas Jepang dengan sentuhan modern yang elegan, yang dimana juga tersedia area tatami untuk pengalaman makan lesehan ala Jepang, sushi bar, serta ruangan makan pribadi untuk acara khusus. Nah, kita lanjut ke bagian bab 3 yang dimana membahas tentang analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama ada target pasar, demografi, yaitu usia 20-45 tahun. Untuk statusnya sendiri, profesional muda, keluarga, pasangan muda, dan pencinta kuliner. Untuk pendapatannya menengah hingga menengah atas. Untuk target pasar yang kedua ada geografi, yang area target utama yang seperti pusat kota, kawasan perkantoran, dan kawasan hunian elit. Nah, untuk target sekundernya ada wisatawan domestik dan internasional. Yang target pasar ketiga itu ada psikografi, yang dimana gaya hidup urban yang menyukai pengalaman kuliner unik, makanan sehat, dan nuansa eksklusif. Nah, yang kedua ada strategi pemasaran. Yang pertama ada promosi grand opening. Ada diskon 20% selama minggu pertama pembukaan restoran. Yang kedua memberikan voucher makan untuk pelanggan yang mengunggah foto dan ulasan restoran di media sosial. Yang kedua ada kerjasama dengan food influencer, yang dimana mengundang food blogger dan influencer lokal untuk mencicipi menu restoran dan membagikan pengalaman mereka. Yang ketiga ada loyalty program, yang dimana pemberian kartu pelanggan dengan sistem poin yang bisa ditukar dengan diskon atau menu gratis. Yang keempat ada sosial media marketing, yang dimana mengoptimalkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten visual menarik yang menampilkan menu dan suasana restoran. 5 ada kerjasama dengan platform pemesanan, yang dimana bekerjasama dengan aplikasi pengiriman makanan untuk memperluas jangkauan pelanggan. Yang ketiga atau C ada analisis SWOT. Yang pertama ada stretch, yaitu kekuatan. Yang pertama menu yang otentik dengan bahan baku segar dan premium. Yang kedua ada tim chef berpengalaman dalam masakan Jepang, konsep restoran yang menarik dengan suasana otentik ala Jepang. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yang dimana ada harga makanan yang relatif lebih tinggi dibanding restoran lain. Yang kedua ada perlu edukasi pasar terkait beberapa makanan Jepang yang kurang familiar. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yang dimana yang pertama ada meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan sehat dan kuliner internasional. Yang kedua ada sedikitnya restoran Jepang autentik di kota ini. Yang keempat ada threats, yang dimana itu ancaman. Yang pertama ada persaingan dengan restoran lain yang menawarkan harga lebih rendah. Yang kedua ada ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi daya pembeli konsumen. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian bab 4, yang dimana membahas tentang jenis-jenis produk yang dihasilkan. Yang pertama ada menu utama. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada sushi dan sashimi, yang dimana variasinya sendiri ada sushi roll, yang California roll, dragon roll, dan rainbow roll, dan sashimi dengan ikan segar seperti ikan tuna, salmon, dan hamachi. Yang kedua ada ramen dengan kuah soyu, miso, dan tonkotsu yang kaya rasa. Yang ketiga ada udon dan soba, yang dimana udon dan soba ini merupakan hidangan mie udon dan soba dengan topping seafood, daging sapi, atau sayuran. Yang keempat ada tempura, yang dimana berbagai jenis tempura seperti udang, sayur, ikan dengan tekstur yang ringan dan renyah. Yang
5 ada bento set, yang dimana menu set lengkap berisi nasi, lauk utama seperti ikan, ayam, daging, acar, sayuran, dan dessert. Yang kedua ada minuman. Yang pertama jenis minumannya itu ada ocha, yaitu teh hijau Jepang yang bisa kami tawarkan mulai dari ocha dingin atau ocha panas. Yang kedua ada aneka jus segar. Yang ketiga ada matcha latte. Yang keempat ada shake untuk tamu yang dewasa. Yang kelima ada lemon tea. Nah, kita masuk ke dessert. Yang pertama kita akan menyediakan yaitu mochi ice cream, doroyaki, dan matcha tiramisu. Selanjutnya kita masuk kepada bagian bab 5, yang dimana membahas tentang layanan tambahan dan struktur organisasi. Yang pertama ada layanan tambahan, yang dimana jenisnya antara lain yaitu take away dan delivery, yang melayani pemesanan untuk dibawa pulang atau diantar ke rumah. Yang kedua ada catering, yang menyediakan layanan catering untuk acara kantor, pernikahan, dan gathering. Yang kedua atau B yaitu struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik, yang bertugas untuk bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan manajemen bisnis. Yang kedua ada manajer restoran, yang dimana bertugas untuk mengawasi operasional sehari-hari seperti manajemen staff dan memastikan pelayanan yang baik. Yang ketiga ada head chef, yang dimana bertanggung jawab atas kualitas makanan, inovasi menu, dan pengelolaan dapur. Yang keempat ada sous chef, yang dimana membantu head chef dalam mengatur produksi makanan. Yang kelima ada staf pelayanan, yang dimana melayani tamu dengan standar pelayanan tinggi dan ramah. Yang keenam ada staf kebersihan, yang dimana bertugas untuk menjaga kebersihan restoran sesuai dengan standar kesehatan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian bab 6, yang dimana membahas tentang analisa keuangan. Yang pertama ada investasi awal. Untuk investasi awal, biaya yang dikenakan untuk renovasi dan desain interior itu sekitar 500 juta. Yang kedua ada peralatan dapur sekitar 300 juta. Yang ketiga ada sewa lokasi untuk 1 tahunnya itu 1.200.000.000. Yang keempat ada perabotan seperti meja, kursi, dan dekorasi sekitar 200 juta. Yang kelima untuk promosi awal kita akan menggunakan dana sebesar 100 juta. Yang keenam ada modal kerja seperti gaji, bahan baku, utilitas 3 bulan awal sekitar 500 juta, dan total investasi awal itu ada sekitar 2.800.000.000. Nah, yang kedua untuk proyeksi pendapatan bulanan. Nah, untuk rata-rata penjualan nanti untuk perharinya kita maksimalkan untuk 100 pelanggan. Nah, jadi untuk rata-rata pengeluarannya per hari itu sekitar 150.000. Nah, untuk pendapatan bulanannya itu kita akan memaksimalkan untuk mendapatkan 450 juta dalam 1 bulan. Nah, untuk yang ketiga ada biaya operasional bulanan. Yang pertama ada gaji karyawan sebanyak 150 juta. Yang kedua ada bahan baku sebanyak 100 juta. Yang ketiga ada sewa lokasi sebanyak 100 juta. Yang keempat ada biaya listrik, air, dan gas sebanyak 20 juta. Yang kelima ada promosi dan pemasaran sekitar 15 juta. Dan yang ketujuh untuk total biaya operasional sendiri mungkin menghabiskan sekitar 385 juta. Nah, yang keempat untuk pembahasan estimasi laba bulanan. Nah, untuk mendapatkan estimasi laba bulanan kita akan mengurangkan dari pendapatan bulanan ke biaya operasional. Nah, misalkan biaya pendapatan bulanan yang kita dapatkan selama 1 bulan sekitar
450 juta dikurang dengan biaya operasional yang telah dikeluarkan itu sebanyak 385 juta, jadi total yang tersisa itu sebanyak 65 juta. Terakhir ada bab 7 yaitu penutup. Nah, yang pertama ya, di sini membahas tentang kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan, restoran Tatsuya Japanese Cuisine menawarkan peluang bisnis yang menarik dengan potensi keuntungan besar, mengingat minat masyarakat terhadap makanan Jepang yang terus meningkat. Dengan konsep restoran yang otentik, lokasi strategis, dan strategi pemasaran yang efektif, Tatsuya Japanese Cuisine diharapkan dapat menjadi pilihan utama bagi pencinta kuliner Jepang di Kabupaten Siden dan Rapang. Dan dengan konsep yang matang, lokasi strategis, serta pemasaran yang tepat, restoran Japanese food memiliki potensi besar untuk sukses. Rencana restoran nantinya tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga pengalaman budaya Jepang yang unik. Diharapkan proposal ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu yang sempat saya paparkan untuk proposal yang sempat saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.